Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Annyeonghaseyo. Gimana kabarnya bro and sis? Nah, sekarang kita akan coba untuk membahas trigonometri, materi jumlah dan selisih sinus kosinus. Oke, sudah siap semua ya? Oke, nah ini adalah rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Ini ada 4 rumus ya. Nah, gimana nih cara gampangnya kita menghafalkan rumus ini? Nah, ini kamu perhatikan, ini kan sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B, cos setengah A min B. Ini kamu bisa hafalkan dengan mudah nih. Nah, ini misalnya sayang tambah sayang sama dengan semakin sayang dan cinta. Jadi S-nya itu sayang, kemudian cos-nya itu kita anggap sebagai cinta. Nah, kalau ini sayang dikurang sayang sama dengan semakin cinta dan sayang. Sedangkan ini kalau cinta ditambah cinta menjadi semakin cinta. Sedangkan kalau yang terakhir cos A min cos B kita anggap cinta dikurang cinta sama dengan semakin tidak sayang. Nah, ini adalah salah satu cara menghafal matematika biar matematika itu semakin terasa mudah. Oke, bisa dipahami ya? Oke, teman-teman semua, sekarang kita diminta untuk menentukan nilai dari bentuk trigonometri di bawah ini. Ini bisa jadi kita menghasilkan sebuah nilai atau menjadi bentuk yang sederhana ya. Nah, untuk soal seperti ini, diketahui kan sin 105 tambah sin 15. Nah, ini bisa kita menggunakan permisalan dulu. Nah, misalnya ini kita anggap 105 itu sebagai A, kemudian sin 15, 15-nya kita anggap sebagai B. Berarti kalau kita tuliskan ini kan rumusnya jadi sin A tambah sin B gitu ya. Nah, tadi kita sudah hafalkan rumusnya. Nah, sayang ditambah sayang itu sama dengan 2 sin ya, semakin sayang dan cinta. Jadi 2 sin setengah A tambah B dikali cos setengah A min B. Ya. Nah, berarti ini kalau kita tuliskan, ini sin 105 ditambah sin 15, ini bisa kita tuliskan 2 sin setengah, nah, buka kurung 105 tambah 15, dikali cos setengah, nah, 105 dikurang 15. Nah, ini kita lanjutkan sama dengan 2 sin setengah, 105 tambah 15, 120, dikali cos setengah, 105 kurang 15 itu 90. Jadi ini kalau kita lanjutkan menjadi sama dengan 2 sin 60 dikali cos 45. Nah, ini kan semua sudut istimewa ya. Berarti bisa kita ganti nilai langsung ya. Berarti sama dengan 2 kali sin 60 itu setengah akar 3 dikali cos 45 itu setengah akar 2. Gitu ya. Berarti ini bisa kita berarti. Nah, berarti tinggal setengah akar 6. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang perhatikan kita diminta menentukan nilai atau bentuk sederhana dari sin 108 dikurang sin 72. Nah, ini kita misalkan ini A-nya, ini B-nya ya. Berarti ini jadi sin A dikurang sin B. Ya, sayang dikurang sayang, semakin cinta dan sayang. Berarti 2 cos setengah A tambah B gitu ya, dikali sin setengah A min B. Nah, ini kita ganti berarti menjadi sin 108 dikurang sin 72 sama dengan 2 cos setengah. Nah, ini 108 tambah 72 dikali sin setengah. Ini 108 dikurang 72. Gitu ya. Berarti ini kalau kita tuliskan menjadi 2 cos setengah 108 tambah 72 itu 180 dikali sin setengah 108 dikurang 72 itu adalah 36 gitu ya. Berarti kalau kita sederhanakan ini menjadi 2 cos 90 dikali sin 18. Nah, ini kita lihat sama dengan 2 cos 90 itu nilainya 0 ya. Berarti 2 kali 0
Nah, sin 18 ini kan bukan sudut istimewa ya. Berarti tetap kita tulis sin 18. Nah, sekarang kamu perhatikan. 2 kali 0 kali sin 18, maka hasilnya adalah 0. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita perhatikan. Kita diminta menentukan nilai cos 165 tambah cos 15. Nah, ini bisa kita tuliskan ini A-nya, ini B-nya. Berarti cos A tambah cos B. Ya, cinta ditambah cinta semakin cinta, berarti kita tulis 2 cos setengah A tambah B gitu ya, dikali cos setengah A min B. Nah, ini berarti bisa kita ganti menjadi 2 cos setengah 165 tambah 15 dikali cos setengah 165 dikurang 15. Ini bisa kita tuliskan 2 cos setengah, ini 180 dikali cos setengah, nah ini 150. Berarti kita sederhanakan ini menjadi 2 cos 90 dikali cos 75. Nah, sekarang kita tentukan nilainya. Ini jadi 2, cos 90 itu 0, cos 75 itu bukan sudut istimewa, berarti kita tulis cos 75. Nah, ini kamu perhatikan, 2 dikali 0 dikali cos 75, maka hasilnya adalah 0. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita diminta menentukan bentuk sederhana atau nilai dari cos 52,5 dikurang cos 7,5. Nah, ini kita misalkan sebagai A, ini sebagai B. Berarti jadi cos A min cos B. Nah, ini hafalannya tadi apa? Cinta dikurang cinta semakin tidak sayang. Berarti min 2 sin setengah A tambah B dikali sin setengah A min B. Oke, mudah bukan ya? Berarti kalau kita lanjutkan jadi min 2 sin setengah, ini 52,5 ditambah 7,5 dikali sin setengah, ini 52,5 dikurang 7,5. Oke, berarti kita lanjutkan ini menjadi min 2 sin setengah, ini jadi 60 ya. Nah, dikali sin setengah, ini nilainya jadi 45. Oke, berarti kalau kita lanjutkan, nah ini menjadi min 2 sin setengah kali 60, 30 dikali sin. Nah, ini jadi 22,5. Gitu ya. Nah, berarti bisa kita ganti menjadi min 2 kali setengah sin 30. Nah, ini kan bukan sudut istimewa ya. Berarti tetap kita tulis sin 22,5. Nah, jadi hasilnya ini dicoret. Jadi tinggal min sin 22,5. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bro and sis, ini ada 5 soal ya. Kita akan coba selesaikan satu per satu. Yang pertama kita akan coba selesaikan sin 75 ditambah sin 45. Nah, gitu ya. Ini kalau kamu perhatikan, ini bentuknya adalah sin A ditambah sin B gitu ya. Berarti sama dengan ini menjadi 2 sin setengah A tambah B dikali cos setengah A min B. Oke, berarti kalau kita lanjutkan di sini jadi sin 75 tambah sin 45 itu sama dengan kita tulis 2 sin setengah, ini 75 tambah 45 ya dikali cos setengah 75 dikurang 45. Berarti kalau kita lanjutkan ini sama dengan 2 sin setengah kali 120 cos setengah kali 30. Berarti ini sama dengan 2 kali sin 60 dikali cos 15. Berarti ini sama dengan 2 kali setengah akar 3 kali cos 15. Berarti ini bisa kita coret ya duanya. Berarti jawabannya akar 3 kali
cos 15. Oke, jadi nilai dari sin 75 tambah sin 45, bentuk sederhananya adalah akar 3 kali cos 15. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, kita perhatikan ini sin 105 dikurang sin 15. Nah, ini ingat ya, sin A dikurang sin B. Berarti bisa kita tulis 2 cos, langsung ya, setengah 105 tambah 15 dikali sin setengah 105 dikurang 15. Oke, berarti ini langkah selanjutnya kita tulis jadi 2 cos setengah kali 120 dikali sin setengah ini 90. Berarti ini sama dengan 2 cos 60 dikali sin 45. Berarti kalau kita lanjutkan ini menjadi 2 kali setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Berarti ini bisa dicoret ya. Nah, berarti ini sama dengan setengah akar 6. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan bentuk yang ketiga. Nah, ini adalah soalnya cos 75 ditambah cos 15. Ya, cinta tambah cinta, semakin cinta. Berarti kita tulis 2 cos setengah 75 tambah 15 dikali cos setengah 75 min 15. Oke, mudah ya. Berarti ini bisa kita tuliskan jadi 2 cos setengah ini 90 dikali cos setengah ini jadi 60. Nah, ini kita lanjutkan menjadi 2 cos 45 dikali cos 30. Nah, karena semuanya sudut istimewa, bisa kita ganti ya. Jadi 2 kali cos 45 itu setengah akar 2, cos 30 ialah setengah akar 3. Nah, ini bisa kita coret nih, duanya. Berarti jawabannya setengah akar 6. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan bentuk yang keempat. Ya, ini ada cos 165 dikurang cos 75. Nah, ini menjadi rumusnya kita tulis min 2 sin, ya, jangan lupa setengah. Ini 165 tambah 75 dikali sin setengah 165 dikurang 75. Gitu ya. Nah, ini kalau kamu perhatikan, ini menjadi min 2 sin setengah, ini ditambahkan jadi 240. Dikali sin setengah, ini dikurangi jadi 90. Nah, ini kalau kita lanjutkan sama dengan min 2 sin 120 kali sin 45. Nah, kita harus tahu nih, ini kan semua sudut istimewa. Berarti bisa kita tulis min 2 dikali sin 120 itu sama aja sin 60 ya. Jadi setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Nah, ini kita coret duanya. Jadi jawabannya min setengah akar 6. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal yang kelima. Ya, kita tuliskan soal kelima. Sin 127,5 ditambah sin 97,5. Nah, ini kita tuliskan ya. Ini menjadi 2 sin setengah 127,5 ditambah 97,5 dikali cos setengah 127,5 dikurang 97,5. Nah, ini kalau kita lanjutkan kan menjadi 2 sin setengah, ini 225 ya dikali cos setengah, ini 30. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 2 sin. Nah, ini 225 dibagi 2 itu bisa dituliskan ya, 225 per 2 ini cos 15. Nah, ini semuanya bukan sudut istimewa ya. Jadi mungkin bentuk sederhananya cuma sampai di sini. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan materi trigonometri untuk jumlah dan selisih sinus kosinus telah kita bahas.
Ingat, ini ada rumus-rumus yang harus kamu hafalkan ya, agar lebih mudah dalam penyelesaiannya. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.